Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani adalah seorang imam dalam ilmu hadis. Selain menguasai ilmu hadis, beliau juga pakar dalam bidang tafsir. Ia memiliki usia yang panjang dan ilmu yang tersebar di penjuru dunia. Bagi umat Islam, adalah suatu kelayakan mengenal ulama mereka sendiri, mengenal orang-orang yang berada di lingkungan dalam mereka. Meskipun telah wafat ratusan tahun lalu, namun namanya masih hidup bersama waktu. Nasab dan kelahirannya. At-Tabrani adalah seorang imam, hafidh, dan perawi terpercaya. Ia adalah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutir Al-Lakhmi Asy-Syami At-Tabrani. Dinisbatkan pada daerah yang Tabariyah. Ia adalah seorang ahli tafsir dan tokoh rijalul hadis di zamannya. At-Tabrani dilahirkan pada tahun 260 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 873 Masehi. Disebutkan bahwa ia dilahirkan di kota Acre di wilayah Israel sekarang. Artinya ia dilahirkan di wilayah Syam. Umurnya panjang, hampir 100 tahun, dan hadis-hadisnya tersebar ke penjuru dunia. Perjalanan beliau dalam mencari hadis. Di antara tradisi ahli hadis adalah bersafar dalam mencari hadis. Demikian juga dengan At-Tabrani. Ia memulai perjalanan mencari hadis pada tahun 273 Hijriah, saat usianya baru menginjak 13 tahun. Perjalanan di usia beliau ini ia mulai dari negerinya Syam menuju Baghdad, Kufah, Basrah, dan Isfahan. Kemudian menuju Hijaz, Yaman, Mesir, dan negeri-negeri di Jazirah Arab. Perjalanan beliau dalam belajar beliau tempuh selama 33 tahun. Masya Allah, luar biasa perjalanan para ulama kita dalam belajar. Dari perjalanan ini, ia mendengar dan belajar dari banyak guru dan ulama, sampai-sampai jumlah gurunya mencapai 1000 orang. Di antara gurunya adalah Abu Zur'ah Ad-Dimashqi An-Nasa'i. At-Tabrani pernah ditanya tentang banyak hadis yang ia riwayatkan. Ia berkata, "Dulu aku tidur di atas al-bawari, yaitu tikar yang terbuat dari jalinan rumput, selama 30 tahun. Dari segala susah payah perjuangannya untuk menjaga kemurnian agama Allah ini, maka Allah kekalkan namanya hingga saat ini." Pujian para ulama. Di antara pujian tersebut adalah ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dia adalah seorang hafidh yang masyhur, seorang musnad dunia. Beliau juga mengatakan, At-Tabrani ibarat ahli penunggang kuda dalam permasalahan hadis ini, bersamaan dengan kejujuran dan amanahnya. Di kesempatan lain, Az-Zahabi mengatakan dia adalah imam, al-hafidh, seorang pengembara dalam ilmu dan seorang ahli hadis Islam. Senantiasa hadis-hadisnya diharapkan bernilai sedekah dan dicintai. Ibnul Jauzi berkata, At-Tabrani termasuk salah seorang pemuka hafidh. Ia memiliki karya-karya yang bagus. Ibnu Uqdah mengatakan, "Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih mengetahui hadis melebihi At-Tabrani, dan juga tidak ada yang lebih hafal sanad melebihi darinya." Seorang menteri Ibnu Al-Amid berkata, "Aku tidak mengetahui di dunia ini ada orang yang lebih manis dan lebih lezat dibanding kekuasaan dan jabatan menteri yang aku jabat, sampai akhirnya aku melihat pengajian Sulaiman bin Ahmad
At-Tabrani dan Abu Bakar Al-Ju'abi. At-Tabrani mengalahkan Al-Ju'abi dalam banyaknya hafalan, sementara Al-Ju'abi mengalahkan At-Tabrani dalam kecerdasannya dan kepintaran. Kemudian terjadi dialog di antara mereka hingga tidak diketahui mana yang lebih unggul di antara keduanya. Al-Ju'abi mengatakan, "Aku meriwayatkan hadis yang tidak ada orang yang meriwayatkannya di dunia ini kecuali aku." At-Tabrani menanggapi, "Coba tunjukkan." Al-Ju'abi mengatakan, "Abu Khalifah telah menyampaikan kepadaku, Sulaiman bin Ayyub telah menyampaikan kepadaku." Kemudian disampaikan isi hadisnya. At-Tabrani mengatakan, "Akulah Sulaiman bin Ayyub dan aku mendengar hadis itu dari Abu Khalifah." Al-Ju'abi pun merasa malu. At-Tabrani mengunggulinya. Ibnu Al-Amid melanjutkan, "Aku berandai saja, kalau saja kementerian dan jabatan ini tidak diberikan kepadaku, dan aku berandai menjadi At-Tabrani, pastilah aku berbahagia sebagaimana bahagianya At-Tabrani karena hadis." Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman mengatakan, At-Tabrani sudah dikenal walaupun tidak disebut keutamaan dan kontribusinya. Ia menyampaikan hadis di Isfahan selama 60 tahun. Yang mendengar darinya adalah seorang bapak, kemudian nanti anaknya, kemudian nanti cucunya, bahkan sampai ke cicit mereka. Ia adalah seorang yang luas ilmunya dan banyak karya tulisnya, dan di akhir usianya ia mengalami kebutaan. Karya-karya beliau. At-Tabrani melakukan banyak karya ilmiah, beberapa buku yang bagus dan bermanfaat. Yang paling terkenal dari karyanya adalah Mu'jamnya, baik Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam As-Saghir. Dalam Mu'jam Al-Awsat ia mengatakan buku ini adalah ruhku, karena begitu lelahnya ia dalam menyelesaikannya. Karyanya yang lain adalah pembahasan tentang kitab Ad-Du'a, kitab Isyaratin Nisa, kitab Al-Manasik, kitab Al-Awail, kitab As-Sunnah, kitab An-Nawadir, Musnad Abu Hurairah, kitab At-Tafsir, kitab Dalail An-Nubuwah, Musnad Syu'bah, Musnad Sufyan, kitab hadis Asy-Syamiyyin, dan lain sebagainya. Wafatnya beliau. Setelah perjalanan panjang mencari hadis, Imam At-Tabrani bermukim di kota Isfahan. Ia menghabiskan sebagian besar usianya di kota Persia, hingga ia wafat di kota itu pada tahun 360 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 971 Masehi, saat usianya kurang lebih 100 tahun. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wallahu a'lam bissawab.